Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci dengan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini, di Rabu sore ini kita dapat bersua kembali, kita dapat berjumpa kembali dalam program acara live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita, Ustadz Anas Burhanuddin MA hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga mendengarkan petuah, ilmu, dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun dari line telepon yang nanti Anda lontarkan pemirsa sekalian. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Sehat Ustadz ya? Beberapa pertemuan sempat sakit. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir kembali untuk melanjutkan kebaikan Betul. yang sudah kita mulai bersama dan untuk beberapa pekan kita tinggalkan. Betul Ustadz, Masya Allah, alhamdulillah Ustadz ya. Kali ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah Ustadz ya. Tanpa terasa. Tanpa terasa, betul Ustadz. Ya semoga ini menjadi awal kebaikan kita untuk selalu berbuat kebaikan Ustadz ya. Amin, amin. Ya. Amin ya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tak lupa juga kami akan menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Itulah beberapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Baiklah, seperti biasa di awal acara kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Anas Burhanuddin MA hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah disinggung tadi, kita semuanya sudah menapaki Asyhurul Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya insya Allah sudah masyhur, dikenal oleh para pendengar dan pemirsa sekalian. Tapi barangkali saya ingin sedikit flashback ya, bahwasanya di masa kecil saya, di masa muda saya, di masa remaja persisnya ya, saya tidak mengenal tentang keutamaan Asyhurul Dzulhijjah ini. Kita tahu keutamaan Idul Adha, kita tahu Ayyamut Tasyrik, kita tahu puasa hari Arafah. Tapi Asyhurul Dzulhijjah secara umum, seingat saya tidak mengetahui keutamaannya waktu itu. Baru memahami tentang keutamaannya itu ketika sudah kuliah. Ya, dan persisnya ketika dalam beberapa kesempatan saya menjadi penerjemah dalam penyuluhan jamaah haji di kota Mekah. Dan Masya Allah, di situ saya mendapatkan ilmu ini, dan di sana juga saya mengetahui bahwasanya kalau Asyhurul Dzulhijjah itu Mekah benar-benar gegap gempita dengan amalan-amalan soleh. Nah, jadi saya ingin menyorot ya, kadang-kadang kita belajar dari hadis, belajar dari Quran, tapi kita juga bisa belajar dan menambah semangat kita dengan mendengar cerita orang-orang di luar sana. Jadi penduduk Mekah yang sudah dimuliakan dengan Masjidil Haram, dengan kesempatan untuk beribadah di tempat-tempat yang mulia, mereka juga sangat bersemangat untuk mengisi Asyhurul Dzulhijjah ini. Saya ingat bahwasanya para masyayikh yang datang dari berbagai penjuru kota di Arab Saudi berkumpul pada Asyhurul Dzulhijjah ini, bahkan sejak akhir bulan Dzulqa'dah sampai nanti selesainya ibadah haji, selesainya musim haji, mereka berkumpul di sana untuk berdakwah.
Dan sangat terasa sekali betapa semaraknya ibadah pada perpindahan dari Dzulqa'dah ke awal Dzulhijjah itu. Jadi masjid-masjid semakin semarak. Kemudian keutamaan Asyur Dzulhijjah ini disampaikan kepada masyarakat, juga secara khusus kepada jamaah haji. Bahkan sampai para masyayikh ini berkeliling kota dengan pengeras suara bertakbir mereka. Di pasar-pasar, di jalan-jalan. Jadi suasana itu begitu terasa, bukan hanya menjelang Idul Adha saja, tapi dari awal bulan Dzulhijjah sudah terasa semaraknya ya. Jadi sebegitulah mereka menyambut Asyur Dzulhijjah. Sedemikian rupa mereka mengagungkan syiar ini, dan itu sangat terasa sekali di Mekah, di Madinah, dan juga tempat-tempat yang biasanya ilmu menyebar dengan lebih luas. Ya. Jadi ini saya harapkan bisa menjadi penyemangat kita. Ya, ternyata orang-orang di sana begitu bersemangat, maka kita juga yang jauh dari tanah suci, mari kita lebih bersemangat untuk mengisi Asyurul Dzulhijjah yang mulia ini, jangan sampai kita lewatkan. Nah. Afwan Ustaz, berarti ini sebagai yang dibayang di pikiran Ana itu mungkin perayaan mereka seperti kalau orang-orang luar merayakan tahun baru di sini Ustaz. Jadi benar-benar megah, ramai gitu. Semarak dalam bentuk lain ya. Jadi semarak dalam bentuk lain, karena semarak ini diisi dengan memenuhi masjid, dengan memperhatikan sholat jamaah lebih daripada di waktu-waktu yang lain, ya, dengan bertakbir di jalan-jalan gitu. Dan ketika nanti masuk waktunya tentunya ada takbir muqayyad setelah sholat ya, mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Sedemikian rupa. Nah, dan tentunya kita tahu bahwasanya kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah maka Mekah penuh dengan jamaah haji. Ya, di puncaknya bisa mencapai 3 juta orang, dan mereka semuanya ke sana untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ya bisa dibayangkan betapa semaraknya Asyurul Dzulhijjah di kota Mekah. Iya. Betul Ustaz. Jadi memang seperti yang antum bilang tadi, di kecil tuh kita belum tahu Ustaz keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini apa. Jadi yang ramai misalkan waktu Syawal itu ramai sekali, waktu 1 Syawal, karena Ramadan juga. Ramadan disambut dengan juga. gegap gempita. Betul. Tapi keutamaan Asyurul Dzulhijjah banyak yang pada awalnya tidak mengetahui, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia darinya, kemudian juga dengan upaya dan penjelasan para dai di lapangan ya, termasuk radio Islam ya, televisi Islam, ini punya dampak yang luar biasa, sehingga insyaallah keutamaan Asyurul Dzulhijjah ini saat ini sudah familiar di telinga masyarakat dan umat Islam insyaallah. Betul. Nah Ustaz, syukron Ustaz atas nasihatnya, barakallahu fikum. Itu dia pemirsa, Masya Allah, sedikit pengingat dan juga nasihat buat kita semua, khususnya warga Indonesia nih, untuk menyambut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan gagap gempita, karena ini merupakan hari-hari terbaik dalam 1 tahun ini, Masya Allah. Nah baik pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bagi Anda dan juga mengajak Anda semua untuk ikut berpartisipasi di sore hari ini dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon, 1 pertanyaan untuk bergantian dengan yang lain. Dan juga di sore hari ini Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah. Berkaitan dengan apapun itu tentang fikih ibadah, Anda bisa bertanya secara langsung di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita akan mulai pertanyaan dari website dulu Ustadz ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Novi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai sunnah khusus wanita itu seperti apa ya Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Sholatnya para wanita pada dasarnya sama dengan sholatnya kaum pria. Pada dasarnya dan hukum asalnya seperti itu, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Para wanita diciptakan ya dari syiq ya. Para wanita adalah bagian dari para pria. Ya, atau para wanita adalah saudarinya para pria. Ya, saudari kandungnya dari para pria. Ini
sedemikian redaksinya, an-nisa'u syaqaiqur rijal, dan para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari sini artinya adalah bahwasanya para wanita itu sama dengan kaum pria dalam hak dan kewajiban agama. Jadi hak mereka sama, kewajiban sama, termasuk hukum-hukum yang berlaku untuk mereka juga sama, kecuali kalau ada yang dikecualikan. Dan jika ada dalil yang mengecualikan, baru kita katakan oh berarti wanita memiliki hukum yang berbeda dalam hal ini. Misalnya hukum tentang sholat berjamaah. Kita mengetahui bagi kaum pria ya sholatnya adalah berjamaah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk berjamaah. Sebagian mengatakan paling tidak hukumnya sunnah saja. Sementara bagi para wanita sholat yang terbaik bagi mereka adalah di rumah-rumah mereka. Maka ketika ada penjelasan seperti ini, kita katakan bahwasanya oh para wanita berbeda dalam hukum ini. Kemudian tentang kewajiban untuk menutupkan kepala, ya, menutupkan kepala dengan khimar atau jilbab. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha la yaqbalu salata haidhin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah haid. Sudah haid artinya sudah baligh. Kecuali jika dia menutupkan khimar pada kepalanya. Ini juga berlaku untuk kaum wanita dan tidak berlaku bagi kaum pria. Ya, maka sekali lagi hukum dasarnya adalah sama antara kaum pria dan wanita, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, ya seperti yang kita contohkan tadi itu. Dan untuk lebih detailnya insyaallah ini dalam kajian fikih wanita dengan kitab panduan Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan untuk hukum-hukum yang berlaku khusus bagi kaum wanita mukminat. Ya, ini alhamdulillah kami dalam kajian ini sedang memasuki pembahasan tentang sholat. Ya, maka insyaallah saudari penanya bisa mengikuti kajian tersebut ya di Fatwa TV. Insyaallah halaqah-halaqah yang akan datang ini kita akan membahas bersama tentang hukum yang berlaku khusus bagi kaum wanita dalam sholat mereka. Ya, barakallahu fiik. Semoga bisa bergabung dalam kajian kita nanti. Ya, amin. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Itu dia pemirsa, bagi Anda yang ingin mengikuti kajian tentang fikih wanita tadi, bisa Anda saksikan di Fatwa TV insyaallah taala. Baik, semoga pertanyaan tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Novi dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Ibu Putri Hasanah Nasution. Bismillah, assalamualaikum. Semoga semua asatidzah, semua umat muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan izin bertanya, sependek pemahaman ana, bernazar itu dilarang dalam Islam, Ustaz. Namun, jika sudah terlanjur bernazar, wajib menunaikan nazar tersebut. Nah, ada teman ana yang qadarullah dulu lama dapat haid dan dia bernazar jika sudah mendapatkan haid akan puasa sunnah 1 hari setiap setelah haid. Namun takut menyalahi puasa sunnah yang dianjurkan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, baik. Jadi seperti yang disinggung oleh saudari penanya, para ulama menjelaskan bahwasanya bernazar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena bernazar ini adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas diri kita. Ya, ini membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau kita sudah bernazar, maka hal itu menjadi wajib. Dan kita wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Ya, dan jadi jelas hukumnya bahwasanya kalau kita sudah bernazar, maka kita wajib untuk menepati nazar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang memenuhi nazarnya. Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu orang-orang yang beriman memenuhi nazar mereka dan mereka takut dari suatu hari yang keburukannya menggelora. Ya, jadi ini adalah salah satu sifat orang yang beriman, memenuhi nazar mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama yustakhraju bihi minal bakhil.
Ya, nazar itu dengannya kita memotivasi orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang sulit untuk bersedekah. Ya, kita bisa dorong-dorong dia dengan mengatakan, nanti kalau kamu sukses, kalau daganganmu laku, kalau anakmu lulus ujian, kamu mau bernadar apa? Kamu mau bersedekah apa? Sehingga dia mengatakan, oh kalau anak saya lulus ujian, saya akan bersedekah A, B, C, D misalnya. Ya, ini orang yang pelit, kita dorong dia untuk bersedekah dengan cara seperti itu. Ya, dan kalau kita sudah bernadar, selagi nadar itu tidak berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk memenuhinya. Dan tadi seperti yang disebutkan di pertanyaan, itu adalah ibadah, ya, ibadah sunnah, ya. Jadi kalau dilakukan setelah haid selesai, maka hendaknya itu dilakukan dan dilanjutkan. Dan insya Allah tidak bertentangan dengan puasa-puasa sunnah yang barangkali juga dilakukan oleh saudari penanya sebelum punya nadar ini. Ya, jadi tidak perlu ditinggalkan. Ya, jadi lakukan karena itu adalah kewajiban Anda. Barakallahu fiik. Nah, Mufiq barakallahu Ustaz, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Putri dan juga menjadi faedah bagi kita semua. Baik, sudah terhubung penelpon pertama Ustaz, ada Pak Rahadi di Tangerang Selatan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, Bapak Rahadi, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin Ana tanyakan terkait dengan sucinya wanita selepas haid. Jadi Ana itu pernah baca kalau sucinya wanita selepas haid, misalkan di waktu asar, maka wanita tersebut menjamak atau mengkodok sholatnya beserta zuhur. Sedangkan kalau dia sucinya selepas sholat isya, maka juga harus juga mengkodok beserta maghrib isyanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah memang seperti itu Ustaz, pendapat dari mayoritas ulama atau seperti apa? Mohon penjelasan Ustaz. Mohon jazakallahu khair. Nah, iya. Baik, silakan Ustaz dengan jawabannya Ustaz. Ya, baik. Yang ditanyakan oleh Bapak Rahadi, ya, ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama, dan yang dijadikan sandaran oleh para ulama yang mewajibkan untuk mengqadha salat zuhur dan asar bagi mereka yang suci di waktu asar. Juga mengqadha salat maghrib dan isya jika seorang wanita suci dari haidnya di waktu isya. Ini adalah dasarnya adalah athar Ibnu Abbas, ya, dalam hal ini yang menyebutkan kewajiban untuk mengqadha salat maghrib juga atau salat zuhur juga. Ya, jadi ini disahihkan oleh para ulama yang memfatwakan tersebut, ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga termasuk Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam karya beliau Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Ya, jadi artinya adalah catatan-catatan untuk hukum-hukum yang berlaku khusus untuk para wanita, ya. Saya tidak ingat apakah ini pendapat jumhurul ulama atau tidak, ya, tapi dua ulama yang saya sebutkan tadi, mereka cenderung kepada pendapat ini, ya, berdasarkan athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka mereka memfatwakan bahwasanya itulah yang seyogianya dilakukan oleh para wanita yang suci dari haidnya di waktu zuhur, di waktu asar maksud saya. Maka dia mengerjakan sholat asar, dan sebelum itu dia memulai dengan zuhur dulu. Dan yang suci pada waktu isya, maka dia memulai dengan sholat maghrib dulu, baru kemudian sholat isya. Kenapa? Ya, secara dalil logikanya adalah karena waktu asar adalah waktu darurat. Ya, waktu asar adalah waktu darurat bagi orang yang belum sholat zuhur. Demikian juga waktu isya adalah waktu darurat bagi orang yang belum sholat maghrib. Nah, jadi pertimbangannya adalah athar Ibnu Abbas dan juga dalil akli atau dalil logika yang baru saja saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Maka ini adalah pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dan merupakan pendapat yang kuat.
Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Rahadi di Tangerang. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Bapak Rudi di Jember. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, silahkan Bapak Rudi dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, saya mau bertanya tentang sholat berjemaah Ustaz. Baik. Ini apabila makmumnya itu masbuk, artinya terlambat dalam Ustaz. Misalnya imam itu sudah baca surat-suratan dan makmum itu baru tiba di tempat. Nah, selanjutnya imam itu ruku Ustaz, dan makmumnya belum selesai membaca surat Al-Fatihah. Apa itu udah masuk rakaat pertama juga Ustaz? Itu gimana penjelasannya? Tolong Ustaz. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau saat ruku, saat imam ruku, makmum masih ada waktu yang cukup ya untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Maka hendaknya makmum menyelesaikan dulu meskipun sedikit terlambat dibanding imam. Ya, imam sudah ruku. Kalau misalnya dia sudah sampai pada ayat terakhir atau 2 ayat terakhir, maka hendaknya dia menyelesaikan dulu bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab, yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah rukun dalam solat, ya, bahkan rukun dalam setiap rakaat solat kita. Maka tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan mampu. Kalau kita masih mampu, ya kita solat dari awal bersama imam, ya, apalagi kalau imamnya tidak membaca dengan keras, maka kita harus membaca Al-Fatihah. Dan kewajiban ini tidak gugur. Kapan menjadi gugur? Menjadi gugur kalau kita tidak mampu. Ya, seperti orang yang ketika masuk dalam sholatnya, imamnya dalam posisi ruku. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini, makmum akan segera mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan tegak berdiri. Nah, kemudian dia segera menyusul imam. Dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah di sini. Dan Ibn Rushd rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dalam kondisi seperti ini si imam, ya, si makmum, ya, terhitung mendapatkan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia ruku bersama imam, masih mendapati imam ruku. Dan pendapat sebagian besar ulama adalah bahwasanya seorang makmum itu terhitung mendapatkan 1 rakaat kalau dia masih mendapati rukuk bersama imam. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Ibn Rushd menyebutkan ini kesepakatan para ulama semuanya. Jadi kalau ada orang yang masuk dalam sholat kemudian masih mendapati imam dalam keadaan rukuk, dia terhitung sudah mendapatkan 1 rakaat. Padahal dia tidak membaca Al-Fatihah tadi. Terus bagaimana kaitannya dengan hadis tadi bahwasanya tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah? Dikatakan kewajiban itu gugur karena dia tidak mampu. Nah, demikian juga dengan orang yang berada di akhir bacaan imam, ya, dia masih mendapati imam berdiri. Tapi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Pak Rudi tadi dari Jember, ya, ini dari 0331 ini, ya, dari Jember, ya. Jadi beliau mengatakan imamnya sudah di akhir-akhir bacaan. Nah, di sini kalau kita masih sempat untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, selesaikan, karena berarti kita mampu. Tapi kalau misalnya kita baru di awal Al-Fatihah dan kita tahu ini imamnya cepat ini, ya Pak Rudi, ya, mungkin di daerah Bapak mungkin agak cepat sholatnya, atau kita mengetahui oh imamnya ini bacaannya cepat, nah, maka di situ Anda segera untuk ruku, ya, segera untuk ruku agar tidak ketinggalan lagi nanti rukunya. Nah, jadi itu kita kejar, ya. Adapun bacaan Al-Fatihah yang tidak bisa kita selesaikan ini menjadi gugur kewajibannya karena kita tidak mampu.
Nah, jadi kalau orang yang tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, tapi dia masih mendapati rukuk bersama imam, dia dihitung mendapatkan 1 rakaat. Maka orang yang sudah masuk bersama imam di akhir bacaan suratnya, kemudian karena waktu yang terbatas dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, maka dia terhitung juga sudah mendapatkan rakaat pertama itu. Min babi aula, kata para fuqaha, min babi aula yakni ya lebih berhak lagi untuk mendapatkan 1 rakaat. Karena dia sudah masuk ke dalam sholat itu lebih dulu, ya lebih longgar, lebih banyak daripada orang yang masuk dalam sholat dalam keadaan mendapati imam sudah langsung rukuk tadi itu. Jadi hitungannya adalah min babi aula. Ya, adapun kewajiban itu menjadi gugur karena kita tidak mampu. Tapi kalau kita bisa untuk membaca Al-Fatihah, kemudian kita sengaja untuk tidak melakukannya, maka di sini rakaat itu tidak terhitung. Ya. Kenapa? Karena hukum dasarnya bacaan Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca. Nah, kalau kita mampu kemudian sengaja untuk tidak membacanya, ini malas misalnya, nggak usah lah misalnya, maka berarti rakaat itu tidak sah. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat, sementara kita mampu untuk mengucapkannya, kita mampu untuk membacanya, kemudian kita sengaja meninggalkannya, maka rakaat tersebut tidak dihitung karena tidak sah. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Rudi di Jember dan juga para pendengar dan pemirsa yang lain. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih memberi kesempatan bagi Anda untuk ikut berpartisipasi di sore hari ini dengan bertanya secara langsung kepada Ustaz Anas melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Di sore hari ini Anda boleh bertanya berkaitan dengan fikih ibadah, ya pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami terus mengajak Anda untuk bisa bertanya di sore hari ini, memanfaatkan waktu dengan bertanya secara langsung kepada Ustadz Anas melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon kita akan beralih ke pertanyaan website lagi Ustadz, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cindy Anzani. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Ana izin bertanya, jika mengalami keputihan dan ada sedikit darah yang muncul saat tidak dalam masa haid, karena kadang ada, kadang tidak, apakah ana harus tetap sholat atau harus mandi wajib dulu karena itu hanya sesekali saja? Syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Ya, baik. Ya, jadi sufrah atau kudrah, ya, jadi keluarnya cairan yang kekuningan, ya, atau keruh, ya, yang seperti ada darahnya tapi sedikit. Nah, itu kalau terjadi di luar masa haid, maka dia tidak dihitung sebagai haid. Salah seorang sahabat wanita radhiyallahu anha mengatakan, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata syai'an. Ya, dahulu kami tidak menganggap sufrah dan kudroh itu sebagai sesuatu. Ya, ini kami tidak menganggapnya sebagai penghalang dari sholat atau puasa. Dia tidak seperti haid. Kami tidak menghitungnya sebagai haid. Yaitu apa? Sufrah, yaitu keluarnya lendir yang berwarna kekuningan, atau kudroh, lendir yang berwarna keruh. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, ada darahnya tapi tidak banyak. Nah, itulah kudroh. Maka jika itu terjadi di luar waktu haid, dan para wanita biasanya tahu siklus haidnya, ini adalah masa haid, ini bukan masa haid. Nah, kalau itu terjadi di luar masa haid, maka jangan anggap apa-apa. Sedangkan kalau itu terjadi di tengah masa haid, jadi ada waktu misalnya di suatu pagi di tengah-tengah masa haid, darah tidak keluar tapi yang keluar adalah warna kekuningan atau warna keruh tadi itu, maka itu terhitung sebagai haid. Jadi Anda belum suci, itu masih haid. Sampai nanti keluar al-qassah al-bayda, ya, keluar warna seperti benang putih, ya, qassah bayda, atau benar-benar kering, ya, baru Anda menghukumi diri Anda sudah suci, ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah keluarnya surah dan kudroh ini termasuk yang membatalkan wudhu. Nah, jadi ini kalau banyak, ya, kalau banyak kemudian keluar,
maka dia seperti cairan-cairan yang lain yang keluar dari farj atau qubul wanita, ya maka ini hukumnya menurut sebagian besar ulama adalah membatalkan wudhu. Ya. Jadi harus wudhu. Kalau keluar maka wudhu. Ya. Kalau keluar terus menerus maka Anda bisa memakai pembalut. Ya. Tapi Anda berwudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi tidak hanya melihat apakah boleh puasa atau tidak, tentang boleh puasa atau tidak, untuk kondisi yang Anda tanyakan berarti tetap puasa, tetap bisa puasa dan tetap wajib sholat. Nah, tapi kalau mau sholat hendaknya dibersihkan dulu karena ini membatalkan wudhu ya. Jadi dibersihkan, kemudian Anda berwudhu setelah itu, baru kemudian sholat. Baik. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan bagi Anda yang mungkin sudah terhubung dengan kami di line telepon lalu qadarullah terputus, mungkin Anda bisa hubungi kami kembali di nomor yang sama di 0331544687. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Sinta. Pertanyaannya, bismillah. Izin bertanya Ustaz terkait sholat di kendaraan atau kereta. Ketika tidak ada tempat sholat, apakah diperbolehkan sholat sambil duduk di kursi dan apakah diperlukan untuk mengqodoknya ketika sudah sampai di tempat dan bisa sholat dengan sempurna atau berdiri? Jazakumullah khair. Ya, baik. Jadi sholat fardu itu disyaratkan harus dilaksanakan dengan berdiri sempurna. Kemudian juga disyaratkan harus dilaksanakan dengan menghadap kiblat. Nah, ini adalah dua syarat ya dan kewajiban dalam sholat fardu yang harus kita wujudkan. Ya. Gak boleh sholat fardu dengan menghadap ke arah selain kiblat. Dan itu boleh kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Sementara berdiri juga kalau mampu harus dilakukan dengan berdiri. Maka mereka yang ingin sholat di kendaraan dan sholatnya adalah sholat fardu, maka hendaknya mencari tempat yang memungkinkan mereka untuk menghadap kiblat dan juga bisa berdiri. Ya, ini kalau di kereta-kereta biasanya ada gerbong ya, di gerbong makan biasanya ada musholanya. Ya. Bahkan Masya Allah ini perlu kita apresiasi, di kereta-kereta yang baru ada tempat yang lebih luas, yang lebih nyaman untuk mengerjakan sholat. Ini adalah sebuah kebaikan yang dimiliki oleh perusahaan ya, dalam hal ini KAI, ini perlu kita apresiasi, Masya Allah. Cari tempat-tempat seperti itu, atau bahkan cari tempat yang mungkin agak kosong ya, di pojok gerbong, atau bahkan di bordes. Saya pernah mencobanya, cukup bersih bordes, alhamdulillah ya. Hukum dasarnya suci ya, mungkin ada debu-debu tidak masalah ya, karena itu adalah tempat yang suci yang bisa kita pakai untuk sholat tanpa mengganggu orang lain. Alhamdulillah ya. Jadi hendaknya kita mencari tempat seperti itu. Dan kalau tidak, maka jangan bermudah-mudah untuk sholat duduk. Jadi kalau misalnya nih kita di sebagian perjalanan ya, bagi teman-teman yang biasanya berangkat dari Jawa Tengah menuju ujung Jawa Timur ya, rute-rute seperti Jogja, Solo, ya, Purwokerto, Banyuwangi, Cirebon, Jember, ini biasanya lewat Surabaya. Yeah. Ini karena kita sering pakai kereta. Siap, ya. Jadi kita tahu biasanya ada waktu-waktu kereta ini akan turun di Surabaya. Yeah. Di Surabaya ini kereta ini akan tukar arah ya. Jadi kepalanya akan dibalik. Dan ini butuh kurang lebih 20 menit sampai 30 menit, maka kereta biasanya berhenti di Surabaya. Nah, maka kalau kita bisa sholat meskipun secara jamak di Surabaya atau tempat yang seperti ini kita bisa turun, maka hendaknya itu yang kita lakukan. Jadi tunggu saja nanti kita menjamak sholat di Surabaya misalnya. Agar apa? Agar kita bisa sholat dengan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena sholatnya sholat fardu. Ya. Nah, baru kalau tidak memungkinkan, sudah kita cari tidak ada tempatnya, ya. Sementara waktu sholat semakin sempit, ya. Kereta penuh, ya. Kita nggak bisa sholat kecuali di tempat kita duduk misalnya. Nah, maka di sini kita baru boleh ya. Jadi kewajiban tadi baru gugur karena kondisi darurat, waktu sudah sempit ya, tidak ada tempat yang kita temukan dan kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat.
Berusaha juga pada awalnya kita cari dulu sebisa mungkin, kalau bisa kalau misalnya tidak bisa berdiri, ya paling tidak kita bisa menghadap ke arah kiblat misalnya. Nah kalau benar-benar tidak bisa, barulah kewajiban itu menjadi gugur karena alasan darurat. Dan kalau kemudian kita sholat dalam keadaan darurat seperti itu, maka sholat kita sah dan tidak perlu diulangi lagi ketika kita sudah sampai di tujuan. Baik. Ya, barakallahu fikum. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yanti, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara pelaksanaan ketika mengqadha sholat witir di waktu duha, Ustaz? Apakah sunnah-sunnahnya masih tetap dianjurkan seperti membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, kemudian membaca doa qunut witir, kemudian membaca Subhanal Malikil Quddus setelah salam? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya baik, para fuqaha menyebutkan sebuah kaidah yang bunyinya al-qadha'u yahkil ada. Jadi qadha itu sifatnya mengikuti ada. Ya, qadha adalah mengerjakan sholat di luar waktunya, sedangkan ada adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi sifat sholat saat kita mengqadha itu meniru dan sama dengan sifat sholat jika dilakukan pada waktunya. Maka sebagai contoh, orang yang punya kewajiban untuk mengerjakan sholat 4 rakaat misalnya. Nah kalau dia mengqadha sholat ini dalam keadaan safar, maka dia mengerjakannya 4 rakaat. Kalau yang dia tinggalkan adalah 4 rakaat ketika dia muqim, maka meskipun kondisinya dia musafir, di mana dia boleh untuk memendekkan sholat menjadi 2 rakaat. Karena kewajiban yang dia tinggalkan, yang dia qadha adalah kewajiban 4 rakaat, maka dia mengerjakannya tetap 4 rakaat. Ini contoh penerapan kaidah ini. Qadha itu sifatnya meniru dan mengikuti ada. Ya. Maka sama kalau Anda mengqadha sholat witir, maka sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Ya, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Jumlah bilangannya, ya kemudian bacaan-bacaannya. Hanya saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau menggenapkan. Jadi tidak ada sholat witir di malam hari, maka ini yang berbeda. Kalau biasa sholat witirnya 3, maka kalau witir ini diqadha di waktu duha, maka dia dibuat menjadi 4. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, karena kebiasaan beliau adalah sholat 11 rakaat, jika beliau tidak sempat melakukannya di malam hari, beliau mengqadhanya di waktu duha, tapi jumlah bilangannya dibuat genap, ditambahi 1 menjadi 12 rakaat. Kalau 13 menjadi 14. Kalau 5 menjadi 6 dan seterusnya. Jadi ini yang berbeda. Adapun yang selebihnya, maka hukum dasarnya adalah al-qadha'u yahkil ada. Ya, qadha itu sifatnya meniru ada atau kondisi sholat jika dilakukan pada waktunya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti dan juga menjadi pelajaran faedah bagi kita semua. Baik pemirsa, masih ada waktu pemirsa ya. Kami masih menunggu telepon dari Anda. Bagi siapapun yang mungkin ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya berasal dari Malang, Ustaz, Jawa Timur. Ada Ibu Nur Rahtika. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana statusnya najis liur anjing yang belasan tahun lalu tidak dicuci sesuai syariat? Pernah ingat mencucinya dengan benar, tapi hanya sekali waktu. Sementara interaksi dengan anjing tersebut berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan. Rasanya sebagian waktu memang saya abai membersihkannya, padahal tahu harus dibersihkan 7 kali. Apakah sholat saya selama ini tidak sah? Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk memperbaiki keadaan ini agar saya tak merasa terbebani lagi dengan dosa ini? Jazakallah khairan. Oke. Nah, baik. Yang harus disucikan dengan tata cara khusus adalah kalau anjing itu air liurnya mengenai bejana kita.
atau mengenai pakaian kita atau badan kita. Ya, ini adalah kondisi di mana kita harus mencuci tempat yang terkena air liur anjing dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, jadi kalau ada bejana yang dijilat oleh anjing, maka kita basuh bejana tersebut 7 kali, salah satunya dengan dicampuri tanah. Demikian juga kalau ada perabot kita yang lain yang pernah dijilat oleh anjing, maka itu yang kita lakukan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan sholat kita, kecuali kalau yang dijilat adalah tempat kita sholat, musola kita di rumah misalnya. Ya. Nah, yang berhubungan dengan sholat adalah kalau yang dijilat adalah tempat kita sholat atau badan kita sendiri saat kita mengerjakan sholat. Nah, ini mungkin untuk menjawab pertanyaan secara lebih persis dan detail, mungkin kita perlu tanyakan kondisinya seperti apa. Ya. Tapi karena ini tidak memungkinkan, karena ini adalah pertanyaan yang berasal dari web, ya, maka kami akan menjawab secara global saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingat bahwasanya ada kondisi di mana kita sholat dalam keadaan badan kita terkena air liur anjing misalnya, dan kita sadar itu, kita tahu hukumnya bahwasanya dalam sholat itu disyaratkan harus suci dari hadas, juga suci dari najis. Suci dari hadas caranya dengan wudhu. Nah, suci dari najis adalah caranya dengan membersihkan badan kita dari najis, juga pakaian kita dari najis. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencuci pakaian kita. Nah, kalau yang dijilat anjing adalah kaki kita misalnya, maka kita basuh kaki kita sebanyak 7 kali. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita pernah sholat dalam keadaan tidak membersihkan badan kita yang baru saja dijilat oleh anjing misalnya. Nah, kalau Anda yakin pernah ada kondisi seperti itu, ya, Anda yakin saat itu Anda baru dijilat anjing, Anda tidak bersihkan, Anda sadar, dan karena malas saja Anda tidak misalnya membersihkan kaki Anda dari jilatan anjing itu, atau membersihkan tapi tidak dengan cara yang diajarkan, ya, dan kemungkinan besar masih ada najis di sana, maka berarti itulah sholat yang tidak sah. Tapi ya pertanyaannya adalah apakah kondisi seperti itu terulang-ulang, ya? Atau mungkin Anda berbulan-bulan mungkin berinteraksi dengan anjing, tapi yang dijilat bukan badan Anda, ya, mungkin bejana, ya, atau perabot yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, maka ini yang harus dipilah-pilah. Dan kalau Anda yakin ada kondisi di mana Anda sholat dalam keadaan najis belum dibersihkan, kemudian Anda dalam keadaan sadar, Anda tahu itu, Anda yakin dengan semua itu, maka sholat itulah yang perlu untuk diqadha. Kenapa? Karena sholat itu yang tidak sah, ya. Adapun sholat yang lain yang Anda tidak yakin bahwasanya di sana ada jilatan anjing dan najis yang belum dibersihkan, ya, maka atau hanya sekedar ragu-ragu, maka berarti tinggalkan keraguan-raguan itu dan tidak perlu dipikirkan, ya. Insya Allah yang berlalu sudah berlalu, tidak perlu kita pikirkan kalau sifatnya hanya keraguan-raguan dan tidak ada sesuatu yang yakin. Adapun yang yakin, maka itu nanti bisa diingat-ingat ada berapa sholat itu yang diqadha, itu yang diulangi sholatnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ragu-ragu ya nanti bisa dikira-kira, ya, berapa kira-kira, kemudian silahkan untuk mengulangi sholat yang diyakini seperti itu, ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa, sekali lagi masih ada waktu pemirsa, ya, masih ada sekitar 10-15 menit lagi untuk Anda bisa bertanya di sore hari ini melalui line telepon di 0331544687. Baik Ustaz, kembali kita beralih ke pertanyaan dari website. Ada Bapak Faisal Amir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Baik, pertanyaannya cukup singkat Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz seputar tata cara sholat tahajud. Syukran jazakallahu khairan. Baik, sholat tahajud adalah sholat malam
yang dilakukan setelah kita sempat tidur malam. Ya, jadi sholat malam itu lebih umum, ya, sedangkan tahajud adalah lebih khusus. Nah, sholat tahajud adalah bagian dari sholat malam, maka tata caranya adalah mengerjakan sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Maka inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Inilah penjelasan dari beliau dan inilah sikap kehati-hatian. Ya, kita mengetahui bahwasanya ada sebagian orang yang sholat malamnya 4 rakaat 4 rakaat. Ya, itu adalah pendapat sebagian ulama. Dan insya Allah tidak apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwasanya ada sebagian ulama yang keras dalam hal ini, ya, atau mungkin prosesnya tegas ya dengan sudut pandang beliau. Misalnya Imam Ahmad yang kekeh hanya 2 rakaat saja, tidak boleh 4 rakaat 4 rakaat. Maka ini yang lebih hati-hati dan yang lebih sesuai dengan hadis qauli, ya, sunnah yang sifatnya verbal dari Rasulullah SAW, yaitu sholatul laili mathna mathna. Kemudian tentang jumlah rakaatnya maka tidak dibatasi. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa lebih dari itu. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama, yang mereka kadang-kadang sholat malamnya mencapai 20 rakaat, ada yang sampai 40 rakaat. Dan ini selaras juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwasanya jumlah bilangan salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat 2 rakaat tanpa ada batas. Jadi silahkan nambah lagi sebanyak mungkin. Dan kalau kita khawatir masuknya waktu subuh, barulah kita akhiri dengan witir 1 rakaat. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya salat malam diakhiri dengan witir. Ya, diakhiri dengan witir, dan witir adalah penutup salat malam. Idealnya diletakkan di bagian belakang salat, ya, yaitu di akhir salat malam kita. Namun kalau ada kekhawatiran kita tidak bisa bangun malam, maka dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur. Dan kalau ada orang yang sudah witir sebelum tidur, kemudian Allah mudahkan dia untuk bangun pada malam hari itu, maka dia tidak boleh witir lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi cukup mengerjakan sholat yang genap-genap saja. Kemudian tentang sifatnya, jangan hanya memperhatikan jumlah bilangan, kuantitas saja, tapi juga harus perhatikan kualitas. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang sholatnya Rasulullah SAW di malam hari, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan engkau bertanya tentang panjang dan bagusnya sholat beliau. Jadi kita meneladani beliau dalam kuantitas, tapi juga meneladani beliau dalam kualitas sholat. Dan sholat malam adalah sholat sunnah terbaik setelah sholat-sholat yang fardu, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya dan menjaganya. Ya, ini adalah beberapa catatan tentang sholat tahajud. Semoga bisa mengingatkan kembali tentang tata cara yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW dan menambah semangat kita untuk memperbanyak tahajud. Barakallahu fiik. Nah, amin ya rabbal alamin. Fiik barakallahu Ustaz. Baik Ustaz, masih ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita sapa dari Bapak hamba Allah di Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, Bapak silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita mengambil pendapat yang lebih mudah? Misalnya gini Ustaz. Jadi kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran cicak itu najis. Tapi kita mengambil pendapat kotoran cicak ini tidak najis karena dia terkendala dengan lingkungan Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Jadi ketika kemasukan bejana itu airnya jadi najis. Tapi kita ngambil yang enggak najis, kotoran cicak itu enggak najis. Jadi
air ini jadi suci, itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Cukup ya, Bapak ya? Ya Ustaz. Ya, syukran jazakallah khair. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Iya, baik. Jadi kewajiban seorang yang awam adalah bertanya. Jadi kita harus tahu bagaimana memposisikan diri kita. Kalau kita adalah orang yang awam dalam ilmu agama, kita tidak punya alat untuk bisa membandingkan pendapat para ulama, mendiskusikan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ulama atau ustadz yang kita percaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, kalau kita sudah bertanya kepada ustadz yang kita percaya, kemudian ustadznya mengatakan, "Oh, itu tidak najis." Maka berarti itu sudah cukup. Itu sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai orang awam. Ya, tapi kalau kita diberikan Allah kemampuan untuk membandingkan, mempelajari, mengkaji, maka tentunya kita mengetahui bahwasanya sebagian ulama merinci. Jadi binatang yang tidak dimakan dagingnya itu kalau tidak memiliki darah, ya, tidak memiliki darah. Ya seperti misalnya laron, ya, atau belalang, ya, atau cicak. Ya, kalau jika tidak memiliki darah maka kotorannya tidak najis, bangkainya tidak najis, kemudian kotorannya juga tidak najis, ya, baik tinjanya maupun kencingnya tidak najis. Ini adalah pendapat yang muktabar di antara para ulama, dan sebagian lagi mengatakan binatang yang lebih kecil dari kucing, ya, secara umum juga kotorannya tidak najis. Ya, ini sudut pandang yang lain yang diberikan oleh sebagian ulama. Ya. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ini, ya, jika binatangnya termasuk binatang yang tidak memiliki darah, maka kotorannya juga tidak najis. Tapi sekali lagi silahkan Anda bertanya kepada ustadz atau ulama yang Anda percaya, dan apa yang menjadi jawaban beliau maka itu sudah cukup. Ya, jangan malah mencari yang mudah. Ya, kalau mencari yang mudah ini malah repot. Jadi malah dikhawatirkan kita jatuh dalam kesalahan dan hanya mencari yang ringan-ringan saja. Tapi silahkan bertanya kepada ustadz yang Anda percaya, maka apa yang beliau berikan dari jawaban pertanyaan itu, maka itu sudah cukup untuk Anda amalkan. Nah, kalau beliau mengatakan tidak najis, ya berarti sudah. Itu yang Anda ikuti. Barakallahu fiik. Ya. Nah, barakallahu Ustaz. Ustaz Afwan, Ustaz, ini masih ada satu penelpon lagi, Ustaz. Kita berikan kesempatan, Ustaz, ya. Ada Bapak Ino di Sumatera Utara. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ino, silahkan dengan pertanyaannya. Ya. Yang sesuai sunnah kan niat itu di dalam hati ketika niat sholat ataupun niat apapun begitu kan. Apakah di dalam hati itu dilafatkan Ustaz? Misalkan sengaja aku sholat fardu asar lillahi ta'ala begitu dalam hati, atau seperti apa Ustaz? Ya. Baik. Baik. Cukup Pak Ino ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya Pak. Jadi diucapkan dalam hati. Ya. Jadi niat itu adalah mengolah hati kita dengan ibadah yang akan kita lakukan, bahwasanya ibadahnya adalah ibadah A yang ini saya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diucapkan di bibir kita. Di mana kita mengucapkannya? Kita mengucapkannya dalam hati. Seolah-olah kita mengatakan, "Ya Allah, ini adalah salat zuhur, ya, yang aku lakukan adalah karenamu," misalnya. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh para ulama, bahwasanya niat itu dalam hati. Jadi bukan kita nggak ngapa-ngapain, tidak. Tapi kita mengolah hati kita. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, engkau olah hatimu sebelum engkau beramal, bahwasanya engkau tidak mengharapkan apa-apa dari ibadah itu kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam saat kita mau sholat, kita harus tentukan ini sholat apa. Ya, karena sholat itu ada yang fardu, ya, ada yang sunnah. Sholat fardu itu ada zuhur, ada asar, ada isya, yang keempatnya sama-sama 4 rakaat. Jadi kita harus bedakan yang mana, ini zuhur atau asar
atau isya atau maghrib atau subuh. Jadi itu hadir di hati kita saat kita mau sholat. Jadi tentukan sholatnya apa, kemudian ingat bahwasanya kita tidak mengharap apa-apa dari sholat ini kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itu semuanya kita ucapkan di mana? Di hati kita. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan niat oleh para ulama, bahwasanya niat itu tidak di bibir, tidak di lidah, tapi di hati. Nah, jadi saya tegaskan bahwasanya yang dimaksud bukan nggak ngapa-ngapain, hanya membayangkan, tapi kita ucapkan dalam hati kita. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan niat. Kalau Anda sudah menentukan dengan hati Anda bahwasanya ini adalah salat zuhur, ya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda sudah berniat dan niat Anda sudah sah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukran jazakallah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Semoga antum selalu dalam diberi kesehatan Ustaz ya. Amin, dan semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi antum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khairan sudah menemani di sepanjang sore. Ya. Sama-sama Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Dan kami mengajak Anda pemirsa untuk mengingatkan bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Dan kami juga mengingatkan bagi Anda terus saksikan program acara di Fatwa TV live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan malam hari ini jangan lupa saksikan program live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizullah Ta'ala. Insya Allah setiap hari Rabu malam hari ini pukul 20 atau pukul 8 tepat waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mengajak Anda pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau